Halo generasi kreatif, apa kabar? Saya Danar Indra, senang sekali saya bisa ketemu sama kalian semuanya di acara Bicara Startup. Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu yaitu Pak Tisar Firmansyah dari Kolibra Venture Capital. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngobrol banyak seputar dunia startup. Dan tentunya buat teman-teman semuanya yang pengen bikin startup, ngedevelop startup, harus nonton tayangan ini. Nah, tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya supaya teman-teman semuanya nggak ketinggalan share-share menarik dari SMK Studio. Nah, generasi kreatif, kemarin kita sudah bahas mengenai bagaimana cara hiring. Nah, sekarang ini adalah topik yang paling ditunggu, yaitu bagaimana cara mendekati venture capital ya. Nah, mumpung orangnya di sini, kita tanya-tanya. Pak Tisar, ini topik salah satu yang ditunggu, Pak. Iya. Jadi banyak yang berpikir bahwa venture capital itu adalah muara terakhir, ya muara terakhir untuk mewujudkan mimpi dari sebuah startup. Nah, biasanya kalau orang seorang founder, co-founder atau pelaku startup sudah kenal venture capital, itu kayaknya sudah di awan-awan tuh kayaknya tuh. Sudah mendekati banget, sudah mendekati surganya nih, surga uangnya nih. Nah, sekarang nih Pak, bagaimana cara dari sudut pandang venture capital tentunya Pak ya, mendekati venture capital? Jadi caranya banyak sekali ya sebenarnya. Banyak banget sekali ya. Apalagi kalau dulu sebelum zaman COVID ya. Kalau zaman COVID kan kita agak terbatas untuk ketemu orang. Yeah. Tapi kita caranya mungkin bisa paling enak itu melalui referral. Melalui referral. Jadi orang yang sudah kenal dia dan yang orang yang udah kenal dengan Kolibra misalnya. Jadinya ada instant trust. Ada kepercayaan di awal. Langsung connect gitu ya? Iya, karena kan kalau orang referral ke kita biasanya orang itu udah vet through, orang itu udah baca, orang itu udah seleksi. Track recordnya udah ketahuan. Orang ini bener-bener yang gue mau deh pasang nama gue nih, kenalin ke lu gitu kan, karena kalau enggak kan nama baik kita juga dipertaruhkan. Ya, jadi melalui referral itu yang paling efektif sebenarnya. Oke, jadi lo punya kenalan venture capital enggak gitu masalahnya? Referral ya Pak ya? Jadi nggak harus kenal langsung, tapi harus ada orang ketiga yang common friend-nya atau common acquaintance-nya yang kenal dengan venture capital-nya dan yang kenal dengan si startup tersebut. Nah Pak, tapi ada yang mengganggu tadi Pak, mengganggu saya curious Pak. Kalau referral terus kemudian venture capital akhirnya gelontorin dana, referral ini dapat komisi atau enggak Pak? Kalau dari sisi kita sih kita nggak pernah gelontorin dana untuk referral. Oke. Sisi kita ya. Oh jadi referral itu hanya sebagai penyambung aja supaya track recordnya sesuai gitu ya. Oh mungkin ini ya, mungkin perjelas ya. Referral ini bukan sebaiknya bukan third party referral yang kita bayar. Ya bukan, karena kalau yang itu mereka juga punya tujuan yang berbeda. Objektif yang lain, benar. Jadi nggak align mungkin dengan objektif dari si founder tersebut. Sebaiknya itu memang orang-orang yang on a friendly basis, yang mau bantu, genuinely mau bantu, itu akan lebih impact-nya lebih bagus ya. Rather than third party referral yang commission just to introduce them to investors. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya Pak. Ini yang cukup biasanya ini akan jadi jantungan lah istilahnya buat startup. Pada saat hari H berhadapan dengan venture capital itu gimana caranya si startup apa yang dipersiapkan ketika pitch day gitu. On the pitching day ya yang pasti mereka harus punya deck ya kan, deck yang singkat jelas padat. Jelas padat ya. Ya karena biasanya mereka dikasih waktu 1 jam maksimum ya kan. Dan biasanya juga kalau bayangin aja kayak Kolibra kita 1 tahun dapat 1.500 pitch deck. 1.500? Iya.
Jadi ya nggak mungkin kalau kita kita punya attention level juga maunya juga gimana pun juga kita harus efisien ya. Efisien. Iya, jadi kita nggak mau buang-buang waktu juga gitu loh. Maksudnya juga sopan. Kalau memang kita nggak tertarik, buat apa kalian buang-buang waktu sama saya? Iya, gitu kan? benar. Jadi memang harus singkat jelas padat gitu loh. Dan yang paling penting kalau untuk kita sebelum ketemu dengan Kolibra, mereka juga melakukan PR-nya dulu. PR-nya adalah? PR-nya mereka tahu siapa kita. Ya, mereka tahu siapa kita punya style bagaimana, kita punya proses bagaimana, supaya pembicaraannya tuh lebih fluid gitu ya. Fluid ya, lebih fluidik ya. Pak, tapi gimana bisa tahu tentang Kolibra dan bagaimana sepak terjangnya Kolibra? Sementara let's say misalkan saya mau masuk, saya cuman baca di website, saya cuman istilahnya baca notifikasi atau baca yang ada di website atau di artikel, itu gimana caranya bisa cari tahu, Pak? Ya itu udah langkah pertama menurut saya. Nah itu udah langkah pertama untuk cari tahu. Jadi kan kalau misalnya datang belum tahu apa-apa tentang kita, itu ya buang-buang waktu tadi gitu ya? Ya mungkin siapa tahu kalah ketok pintu gitu loh. Ketok pintu. Ya. Salah rumah ya? Salah rumah gitu kan. Siapa tahu gitu kan. Ya jadi maksudnya supaya lebih efektif untuk si startupnya itu sendiri. Karena kalau dia mau cari investor tipe A gitu kan, ternyata ketok pintunya investor yang tipe C, itu kan udah pasti gitu. Salah tujuan ya. Karena tipe-tipe investor kan beda-beda semua. Jadi sebenarnya nggak masing-masing tuh punya karakter dan tergantung dari saya mau cari seperti apa, dan venture capital juga cari startupnya seperti apa. Jadi betul. Misalnya kalau Kolibra kita kan harus startup tersebut harus mengembangkan bisnisnya di Indonesia, dan kita tulis itu di mana-mana, ya kan, dan kita bicarakan itu di mana-mana. Kalau misalnya startup ini bilang saya mau ngembangin bisnis di Malaysia atau di Jepang atau di Amerika, salah pintu. Keliru. Pintunya bukan di sini gitu. Iya, kalau kita bisa invest di perusahaan Amerika, bisa perusahaan Malaysia, perusahaan dari manapun, cuman mereka harus mengembangkan atau ekspansi ke Indonesia gitu. Nah, jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Ada juga venture capital yang fokus untuk dunia F&B. Ya, kalau Anda jualannya real estate, ke jualan F&B ya kayaknya salah salah tempat juga ya gitu. Menarik. Yeah. Nah, ini nih. Ini kita tanya langsung sama venture capitalnya. Pak, tips untuk pitching investor ala Kolibra. Oke. Kalau dari sisi Kolibra yang paling penting itu di depannya itu why. Yeah. Why? Yeah. Why your company, ya kan? Yeah. And then kenapa? And then why you as a founder, ya kan? Jadi yang paling penting itu orangnya behind the solution, ya. Jadi itu yang pertama yang kita mesti lihat. Terus kedua, mereka harus jelas tentang bisnis strategi ke depannya. Bisnis strategi ke depan. Iya, itu yang paling penting. Kita peduli dengan yang historical, tapi historical kan ya udah lalu ya. Lewat gitu. Iya. Yang kita pentingin ya mau ke depannya mau bagaimana. Jangan nanti ditanya, nanti saya mau ngembangin begini begitu. Ditanya detailnya seperti apa? A E O I O U ya kan. Ya, itu kejadian gitu. Nah, itu yang kayak dari sisi kita, kalau you as the founder don't have a clear direction where to go, ya kan, gimana lagi kita gitu. Kita kan yang ngikutin gitu kan. Tujuan kita kan cuma support your dream gitu kan. Kan yang bikin lo bukan gue. Iya, betul banget ya. Nah, sekarang kalau dia nggak tahu kan nggak bisa. Yang terus ketiga ya dia punya jelas tentang dia punya ini sendiri, dia maunya apa. Dalam arti valuasi dan amount investment yang dibutuhkan berapa. Valuasi itu nanti disebutkan pada saat ketemu Bapak? Iya, biasanya kita perlu tahu. Ya, karena dari situ jadi kita tahu mereka kira-kira tahu nggak sih tentang bisnis mereka sendiri atau enggak. Kalau mereka bilang terserah kita, waduh, kalau terserah kita ya kan Anda yang punya bisnis gitu kan, kok terserah kita gitu kan. Iya, maksudnya kita pengen tahu Anda ngerti nggak gitu, dia orang itu ngerti nggak nih tentang ininya. Pak, tapi kalau misalkan saya Pak takut-takut, maksudnya ini saya takut kegedean, tapi
saya berharap banget Iya. Bapak bisa invest ke kita. Iya. Nah, terus saya bilang, ya Pak, kita pagunya sekian nih Pak, misalkan $1 juta gitu ya. Tapi karena mungkin saya nggak mau kehilangan kesempatan, akhirnya dikurangin gitu. Itu sah nggak atau gimana menurut Bapak? Ya kalau menurut saya itu kan ujung-ujungnya willing buyer, willing seller ya. Oke. Ya, tapi kalau sekali lagi kalau di Kolibra mungkin saya belum tahu, saya lupa sih ada pernah cerita atau belum. Kalau di sisi kita sebenarnya valuasi itu penting, tapi bukan hal yang paling penting. Ya. Penting tapi bukan yang paling penting. Iya, So jadi- why is that, Pak? Ya, valuasi biasanya kita bicarakan di step paling terakhir. Walaupun di awal kita tanya, Oke. tapi walaupun itu kemahalan atau kemurahan, itu kita biasanya cuman kita sebagai checklist saja. Oh, udah ada valuasi seperti ini. Nanti kita akan lebih dive down into during the due diligence process untuk kenal dengan perusahaannya. Baru kita ngomongin valuasi lagi. Valuasinya nanti kita bisa bilang, you punya valuasinya, you minta kemarin kemurahan loh. Kita juga pernah. Oh gitu? Kita pernah ngomong begitu. Saya baru tahu loh, ada valuasi kemurahan. Biasanya lo valuasinya kegedean. Karena apa? Pasti diturunin gitu. Oh gitu ya Pak ya? Iya, kita pernah kejadian seperti itu. Wah. Jadi karena prinsipnya kita sebagai venture capital itu bukan hanya cari untung, tapi kita memang mau support, genuinely mau support mimpi dari perusahaan tersebut. Karena kalau valuasinya itu kerendahan, itu akan efeknya juga jelek untuk perusahaan. Kenapa? Karena kan saham dari si founder juga akan ke dilute dan akhirnya nantinya kalau dia ke dilute besar, ujung-ujungnya dia tinggal punya saham misal 5%, 10%, tapi dia yang jalanin perusahaan gitu kan. Yaudah ada bye-bye gitu. Gua yang susah, gua yang ini gitu. Iya, Tapi ternyata saham gua nggak ada Iya. ini. Oke. Jadi kalau dari sisi kita memang mau buat kita mau menjaga kepentingan dari si founder tersebut juga. Jadi kita harus menjaga motivasi dari founder tersebut juga. Ya. Wow, this is something that very insightful. Jadi teman-teman semuanya, saya berharap teman-teman semuanya bisa mengambil banyak informasi yang menarik dari bagaimana cara menghadapi venture capital, terutama pada saat hari presentasi atau pitching day. Jadi teman-teman semuanya, harapannya teman-teman bisa belajar. Saya Danar Indra dan juga Pak Tisar bisa sharing banyak hal dan kita akan ketemu lagi di episode yang berikutnya.